Ketemuan, bisa? Kenapa emang? Aku lagi sama pangeran juga sih. Ajakin pangeran juga. Karena aku mau ngomong sama kamu sama pangeran. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya udah terjadi sama Kak Jody. Oh kalau gitu siapa ya ownernya? Karena saya emang pengen ketemu sih sama owner cafe ini. Bu Olive, beliau tinggal di Bali. Bu Olive? Oh, setahu saya ini ownernya cowok loh Mbak, namanya Tristan. Bukan Bu, bukan Pak Tristan. Di sini Bu Olive yang punya. Saya udah bilang apa Pak, udah nggak ada gunanya lagi Pak. Saya pertahanin rumah tangga saya sama Citra. Bapak lihat sendiri kan tadi kelakuannya dia kayak gimana. Come on, jangan berpikiran seperti itu dong, Tak. Ambil positifnya, pikirin masa depan. Your daughter, Raisa. Udah cukup lah Pak, saya udah nggak mau perjuangin lagi. Saya udah nyerah. Rania cukup. Rania, saya mohon lepasin Putri Rania. Dia istri saya dan dia nggak ada hubungannya sama ini semua. Lepasin Rania, Rania. Nggak bakal lepasin Putri. Jangan mendekat. Pangeran harus rasain apa yang gue rasain saat kehilangan orang yang gue cintain. Rania, Tenang dikit dong. kamu jangan sakitin Putri. Dia sama sekali nggak ada hubungannya sama ini semua. Kamu tolong lepasin Putri ya, Rania. Gue nggak mau Rania sampai nyakitin Putri. Gue harus bisa cegah Rania. Biar dia nggak berbuat nekat. Rania, kamu tenang dulu ya. Oke. Rania, lepasin Putri ya. Jadi pasti nggak mau kamu ngelakuin semua ini. Please ya, kamu tenang. Kamu jangan sakitin Putri, oke? Rizky jangan ikut campur. Dengerin aku, kasih minyak aku. Rania, kita pulang ya. Sayang, nggak bisa kita biarin, sayang. Sayang nggak usah. Sayang. Kenapa kamu nekat ngelakuin ini, Rania? Kamu sadar nggak? Kalau kamu bisa dapat masalah gara-gara ini. Ki, udah Ki ya. Mending sekarang kita anterin Rania pulang ya. Sabar sayang ya. Yuk. Sayang udah biarin aja. Sayang, dia udah keterlaluan, sayang. Dia udah nyakitin Gio. Gak apa-apa orang. Ini cuma luka kecil. Emang bener ya, nggak ada nggak kakak, sama-sama sakit jiwa. Dia kayak gitu karena dia kehilangan kakaknya. Dia sayang banget sama kakaknya, sayang. Ji, tapi lu kalau masih dirawat. Ran, lu ada PT kakak nggak di mobil? Sayang, tapi adik si Gio itu nggak apa-apain kamu kan? Kamu nggak diapa-apain sama dia kan? Enggak, udah. Aku baik-baik aja kok. Bener kata Tristan, kita harus obatin lukanya Gio. Kasian Gio. Iya sayang, bener. Gi, kita obatin ya. Permisi Pak. Iya, Pak, toilet di sini di mana ya? Soalnya toilet di dalam rusak. di sebelah musola, Mbak. Itu suara Atta sama Pak Regar. Ternyata mereka ada di sini.
Semua cara saya udah lakuin semuanya, Pak. Sampai titik darah penghabisan pun saya udah ngelakuin. Demi gagalin semua perceraian saya sama Citra. Tapi apa? Citra tetap aja tuh ngedaftarin perceraian saya sampai ditunggu di depan pintu keluar kayak gitu. Itu buktinya apa? Saking niatnya dia kan. Udahlah, Pak. Saya udah cukup, Pak. Nyerah saya, Pak. Saya nggak ngerti lagi sama jalan pikirannya Citra. Kalau emang itu terbaik buat Citra, ya udah, saya nggak bakal ngelakuin apa-apa lagi. Sampai mungkin nanti hakim bakal ketok palu buat keputusannya emang kalau saya harus bercerai sama Citra. Ya udah, saya nggak bakal buat ngebatalin lagi ataupun berusaha buat ngapa-ngapain lagi. Saya udah capek, Pak. Saya udah bela-belain ngambil berkas itu. Tahu kan Bapak hukumannya apa? Pidana, Pak. Karena saya udah ngambil berkas negara. Tapi saya nggak peduli, Pak. Karena saya sayang sama Citra dan saya pengen mempertahankan hubungan saya sama Citra. Saya udah capek, Pak. Saya udah nyerah. Aduh, biasanya bujukan saya mempan. Kok sekarang nggak berhasil ya? Mungkin Atta udah benar-benar hopeless. Tahan. Kalau bisa pokoknya jangan basah ya. Kalau basah nanti diganti aja sama yang baru. Iya, makasih ya. Gue yakin banget nih, Gi. Si Rania jadi kayak gini tuh pasti karena omongannya Rizky. Kamu tenang ya sayang. Lagian kan aku juga nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Malah sebenarnya aku kasihan sama Rania. Halo Pak Beni. Oke. Jadi laporannya Rizky udah masuk ke polisi. Dan dalam waktu dekat ini, polisi akan jemput saya untuk memberikan pertanyaan sama saya. Pangeran itu emang salah, Rania. Tapi kamu jangan sampai merugikan orang lain. Apa yang kamu lakuin tadi itu jelas-jelas salah. Kamu itu sekarang tanggung jawab aku. Jadi mulai sekarang kamu harus nurut sama aku, ya? Ki, kayaknya kita nggak bisa tinggalin Rania sendirian di rumah. Mending kita ajak dia aja ke apartemen, gimana? Kamu bener. Mulai sekarang kamu tinggal di apartemennya. Biar aku sama Luna bisa ngawasin kamu. Aku nggak mau, Kak. Kenapa? Biar kamu bisa samperin pangeran lagi. Terus kamu ngelakuin hal bodoh kayak tadi. Iya. Yeah. Kamu nggak perlu khawatir, Rania. Bentar lagi pangeran pasti bakal masuk penjara. Dan dia akan menanggung semua atas akibatnya. Oke? Kak Rizky nggak bohong kan? Iya, Rania. Pangeran biar aja urusan polisi. Aku sama Luna udah buat laporannya. Bentar lagi pangeran juga bakal dipanggil polisi. Ayo. Kak, aku nggak mau ikut Kak Rizky ke apartemen. Aku mau tetap di sini aja. Karena rumah ini satu-satunya peninggalan Kak Jody. Aku nggak mungkin ninggalin rumah ini, Kak. Enggak. Kamu harus ikut kita ke apartemen.
Kamu nggak mungkin tinggal di sini sendirian, Rania. Aku nggak mau, Kak. Kak Rizky nggak bisa maksa aku untuk ninggalin rumah aku sendiri. Ki, kayaknya kita nggak usah paksain Rania deh. Kalau emang Rania itu belum mau ke apartemen, nggak usah, nggak apa-apa. Mendingan aku aja yang jaga Rania di sini. Kayaknya bagus juga kalau Luna nemenin Rania di sini. Dia jadi punya kesibukan selain cari tahu soal gue. Kamu bener. Kayaknya sekarang Rania emang butuh sosok kakak perempuan. Apalagi saya nggak mungkin tinggal di sini berdua sama Rania. Makanya aku aja ya yang jagain Rania. Lagian kasihan kalau Rania harus ke apartemen dan dia ngerasa gak nyaman. Makasih ya Luna. Maaf ya kamu jadi harus ikut-ikut ke bawah dalam masalah ini. Dan lagi-lagi saya harus repotin kamu. No problem Ki, it's okay. Lagian juga kan kamu sering cerita kalau Jody sama Rania udah kamu anggap kayak saudara kamu sendiri. Jadi aku dengan senang hati mau nolongin kamu. Ya. Ya udah saya pergi dulu ya. Ya udah. Dah. Hati-hati ya. Walaupun nanti Papi dan Mami harus bercerai, Papi janji rasa sayang Papi ke Raisa itu nggak akan pernah berkurang. Papi akan tetap bertanggung jawab buat Raisa. Karena nggak ada yang Papi inginin selain melihat kebahagiaan kamu. Nggak ada hal yang membuat Papi bahagia, sayang. Selain melihat kamu tersenyum penuh ceria. Papi juga mau kamu selalu ingat kalau Papi akan selalu ada di setiap kali kamu membutuhkan. Bi. Hei, Raisa. Ini lagi mamam ya Raisa ya? Raisa cantik lagi mama puding ya. Mau mamam lagi? Mamam lagi? Yuk. Bibi kayaknya ketinggalan minum deh Mas Hatta. Bibi ambil ke dalam dulu ya. Ya udah, nggak apa-apa, Bi ambil aja. Nanti Raisa biar saya aja yang jagain. Ya udah, saya titip ya Mas Hatta ya. Anak Papi sayang. Ini nih, tuh, koko melon. Ih, bebek, tuh. Aku benar-benar lega. Citra akhirnya masukin berkasnya kembali ke pengadilan agama. Dia sampai nungguin di loket, takut kalau berkasnya bakal dicuri lagi sama Atta. Itu tandanya Citra benar-benar serius mau cerai sama Atta. Tinggal tunggu panggilan pengadilan, terus ikutin prosesnya, ketuk palu. Yes. Ibu. B. Iya Bu. Raisa mana? Ada di taman Bu. Maksudnya Bibi tinggalin Raisa sendirian di taman? Ya enggak lah Bu. Saya kesini cuma mau ambil botol minum Raisa yang ketinggalan. Dede Raisa udah saya titipin sama Mas Atta di taman. Bibi titipin Raisa ke Atta? Maksud Bibi apa? Nanti kalau Atta culik Raisa gimana?
ini ada-ada aja dah. Ya nggak mungkin lah Bu, Mas Atta nyulik Raisa. Raisa itu kan anaknya Mas Atta. Bibi gimana sih? Nih ya, asal Bibi tahu ya, Atta sama Citra itu sekarang lagi proses perceraian. Bisa aja kan kalau Atta itu menculik Raisa karena dia nggak mau nih hak asuh si Raisa itu jatuh ke tangannya Citra. Gimana? Bingung lagi, ayo dong kita cari. Gimana sih? Aku harus ke kantor, sayang. Aku masih harus ke kantor, sayang. Iya, kan gimana pun aku masih karyawan tetap di sana. Apalagi semenjak Jody udah nggak ada, semua kerjaan dia kan harus aku handle. Ya udah, biar aku yang nganterin kamu ya. Nggak usah, kamu di sini aja. Kamu sama Tristan sama Gio ya di sini. Tunggu Pak Regar pulang, aku sendiri aja ke kantor. Sayang, aku nggak mungkin biarin kamu ke kantor sendirian dengan kondisi kaki kamu yang masih kayak gitu. Jangan sampai Pangeran nganterin gue. Karena gue sebenarnya mau nemuin Rizky dan ngomong sama dia. Tapi kalau gue terus terang, Pangeran jelas akan ngelarang gue. Gio sama Tristan pasti banyak pengen ngomong sama kamu. Jadi aku sendiri aja ya, kamu gak usah nganterin aku. Lagian juga aku udah gak apa-apa. Iya sayang, tapi nggak mungkin dong aku biarin kamu pergi ke kantor sendirian. Aku anterin aja ya. Aku gak apa-apa, kaki aku juga udah enakan kok. Aku bisa sendiri. Ya udah oke, tapi misalnya urusan kamu udah selesai, kamu kabarin aku ya biar aku jemput. Sayang, aku juga minta maaf ya. Karena gara-gara aku, kamu juga hampir kecelakaan. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah.